anak-anak kelas 3, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi pada pembelajaran kita hari ini. Anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan topik pembelajaran pertumbuhan nyamuk dan lalat. Nah, anak-anak ibu guru, apakah anak-anak ibu guru pernah melihat nyamuk dan lalat di rumah? Iya, nyamuk dan lalat sering kita temukan di rumah atau di tempat manapun. Nah, kamu tahu tidak bagaimana pertumbuhan nyamuk dan lalat ini terjadi? Sekarang kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan nyamuk dan lalat. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pertumbuhan nyamuk. Di sini sudah ada gambar tentang pertumbuhan nyamuk. Pertumbuhan nyamuk dari telur menjadi nyamuk dan menghasilkan telur kembali dinamakan daur hidup. Ya, Nak ya, daur hidup nyamuk. Nah, di sini daur hidup nyamuk ada yang pertama itu dia menjadi telur dulu. Nah, setelah menjadi telur dia berubah menetas menjadi larva. Nah, setelah menjadi larva dia akan berubah menjadi pupa, atau bisa dikatakan dalam daur hidup kupu-kupu itu menjadi kepompong ya. Nah, dia menjadi pupanya. Setelah menjadi pupa, dia akan menetas menjadi nyamuk. Nah, anak ibu, selama dia menjadi telur, terus larva dan juga pupa, dia tinggal di dalam air. Tetapi ketika dia menjadi nyamuk, dia tidak tinggal di air lagi, melainkan di udara. Dia terbang di udara ya, Nak. Oke, nah sekarang kita yang berikutnya. Nah, berikutnya adalah ini dia proses terjadinya telur nyamuk. Yang pertama ini adalah gambar nyamuk yang sedang bertelur. Nah, nyamuk bertelur pada dasarnya di permukaan air yang tenang. Kalau anak-anak ibu guru pernah melihat ada jentik-jentik di kamar mandi, di bak kamar mandi, nah berarti nyamuk suka bertelur di tempat yang tergenang. Maka dari itu anak ibu, kalau anak ibu melihat ada kaleng-kaleng atau baskom-baskom yang tidak dipakai dan dibuang dan menjadikan genangan air di dalamnya, segeralah kamu membuang air yang ada di dalam baskom-baskom atau kaleng-kaleng tersebut, karena nanti nyamuk akan berkembang biak dan menjadi banyak. Nah, jadi itu merupakan sarang penyakit bagi kita. Kalau kita sering digigit nyamuk, nanti kita menjadi penyakit demam berdarah ya. Nah, anak-anak ibu, kalau misalnya ada air yang tergenang, nah segeralah dibuang ya, lalu sampahnya ditimbun. Nah, anak-anak ibu juga perlu mengetahui ini agar anak-anak ibu guru bisa tahu bagaimana cara merawat lingkungan untuk kesehatan kita. Oke ya, anak ibu. Oke, nah yang sekarang kita ke larva. Nah, setelah tadi telur itu menetas, maka menjadi larva. Ini dia larva atau sering kita sebut dengan jentik-jentik. Jentik-jentik ini dia geraknya kayak patah-patah, Nak. Nah, sering kita temui ini di bak kamar mandi. Kalau bak kamar mandi kita tidak kita kuras atau tidak kita bersihkan selama seminggu atau seberapa lama gitu, pasti ada nyamuk yang akan bertelur dan menyebabkan larva tinggal di dalamnya. Itu tidak baik untuk kesehatan kita ya, Nak. Jadi, anak-anak ibu guru, sebelum larva ada di tempat bak mandi anak-anak ibu ya, sebelum jentik-jentik ada di bak mandi anak-anak ibu, segeralah menguras bak mandinya. Jadi biar nyamuk itu tidak suka bertelur di situ karena bak mandinya sudah bersih kamu kuras ya, karena oke. Nah, sekarang setelah menjadi larva atau jentik-jentik, dia akan menjadi pupa. Pupa ini dia akan diam seperti ini. Ini dia akan berdiam seperti ini dan berubah menjadi nyamuk.
dia akan menetas nanti nak dari pupa ini ya. Dia menetas dan menjadi nyamuk, sama seperti kupu-kupu. Dia akan menjadi kepompong, berdiam diri dan berubah di dalam kepompong tersebut menjadi kupu-kupu. Nah, begitu juga nyamuk. Nah, setelah menjadi nyamuk dia tidak tinggal di air lagi, melainkan di udara. Terbang dia di udara ya nak. Dan juga dia makanannya sudah menjadi makanan darah manusia. Atau ada juga nyamuk yang makan sari-sari buah. Nah, itu ya nak ya. Oke, nah ini nyamuk dewasa ini sudah bisa menghasilkan telur nyamuk untuk melestarikan keturunannya. Nah, jadi itulah daur hidup nyamuk ya nak ya. Dan yang berikutnya kita akan belajar tentang pertumbuhan lalat. Ini adalah pertumbuhan lalat atau daur hidup lalat. Yang pertama adalah dia menjadi telur. Nah, setelah menjadi telur dia akan berubah menjadi larva. Atau kita sering sebut ini dengan belatung ya nak ya. Nah, jadi setelah dia menjadi belatung, dia berubah menjadi pupa. Nah, pupa ini juga sama seperti kupu-kupu dan juga nyamuk ya nak ya. Nah, setelah menjadi pupa, dia akan berubah menjadi lalat. Nah, kita lihat satu persatu ya. Nah, lihat di sini nak, ada lalat hijau. Ih, jijik kan? Iya, lalat hijaunya lagi bertelur. Ih, telurnya banyak lagi. Nah, telurnya kalau diperbesar seperti ini, seperti nasi ya kan nak kan? Nah, kalau misalnya anak-anak ibu juga melihat di rumah makan atau di tempat-tempat jualan, kalau misalnya ada melihat anak ibu telur lalat seperti ini, lebih baik tidak usah dimakan makanannya enak ya. Karena nanti kamu akan sakit perut, jadi muntaber nanti. Nah, ini mengakibatkan penyakit juga. Bagaimana? Ya iyalah, karena lalat itu kan dia suka tempat-tempat yang kotor. Kalau dia hinggap di makanan kita, berarti makanan kita juga terkena kotoran yang dia hinggapi. Nah, itu ya nak ya, lebih jeli melihat telur-telur lalat ya nak ya. Karena telur lalat ini hampir sama dengan seperti nasi, tetapi agak lebih kecil dia ya. Oke, anak-anak ibu. Sekarang setelah lalatnya bertelur, telurnya akan menetas menjadi menjadi belatung atau larva. Nah, ini sering terjadi, sering kita temukan di tempat yang kotor. Kalau sudah berminggu-minggu, nah ini akan muncul dia ya, belatung-belatungnya ya. Oke, setelah menjadi belatung, dia akan berubah menjadi pupa. Inilah dia pupa. Dia akan berdiam diri dan menjadi keras, dan di dalamnya ini dia akan berubah menjadi semakin coklat, dan di dalamnya sudah semakin menjadi individu baru, yaitu lalat dewasa. Nah, lalat ini nantinya akan menghasilkan telur juga. Nah, anak-anak ibu, begitulah cara daur hidup lalat. Hari ini kita sudah belajar tentang daur hidup nyamuk dan juga daur hidup lalat. Anak-anak ibu sudah paham kan? Hampir sama daur hidupnya, hanya saja bentuk tubuhnya berbeda ya, lalat dengan nyamuk. Nah, anak-anak ibu guru, kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa nyamuk dan lalat ini adalah hewan yang merugikan kita. Jadi, anak-anak ibu harus lebih jeli menjaga lingkungan dan kebersihan, karena kalau kita menjaga kebersihan dan lingkungan kita akan sehat. Kalau tidak kita jaga lingkungan dan kebersihan kita akan terkena penyakit. Begitu ya nak ya. Oke, anak-anak ibu guru, kali ini anak-anak ibu guru sudah menyaksikan penjelasan ibu guru. Sekarang kita akan mengerjakan latihan soal kita pada buku LKS tema 1 halaman 80. Nah, di situ ada bagian A, bahasa Indonesia. Seperti biasa ya nak ya, kita kerjakan dengan cara menulis soal lalu langsung jawab pilihannya ya nak. Tidak usah dibikin A, B, C, D-nya sampai semuanya ada di situ. Cukup jawaban yang benar saja, pilihanmu yang benar saja ya nak ya. Ibu tekankan sekali lagi, tulisannya harus tegak bersambung dan jangan lupa untuk menulis tanggal hari ini. Oke anak-anak ibu guru yang terkasih, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya ya nak. Tetap semangat dan cayo.